Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Mutiara Pagi kami bersama Al Ustadz Haji Nurdin yang akan berbincang-bincang pendengar tentang kematian. Pendengar dan pemirsa, apakah mati harus ditakuti? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa kita bayangkan ketika kematian itu datang tiba-tiba dan kematian itu tidak memberi kabar dulu pada siapapun. Pagi hari ini kami akan berbincang-bincang yang mungkin saja menjadi sesuatu hal yang menyeramkan, tetapi hal ini penting karena tentu mati itu pasti akan datang secara tiba-tiba. Dan yang lebih pentingnya lagi pendengar, kematian datang tidak harus kita siap dulu. Mau tua, mati bukan karena harus tua dulu, mati bukan karena harus sakit dulu, mati bukan karena harus siap dengan tobat dulu. Wah, tentu ketika mati datang itu kepada kita, siapapun tidak ada yang tahu. Bagaimana pendengar dan pemirsa kecerdasan seorang mukmin yang baik ketika mempersiapkan karena mati akan datang. Bersama kami Ustadz Haji Nurdin di Mutiara Pagi RI Bandung. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar RRI Bandung yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian dalam satu riwayat atau satu firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi kematian. Di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu itu akan ada akhirnya, akan ada musnahnya. Dan ada juga yang sabda Rasul, al mautu ya'ti baghtah. Bahwa mati itu datangnya secara tiba-tiba. Ya. Tidak disangka-sangka, tidak ada berita apapun, tapi mati akan datang dengan sangat tiba-tiba. Al mautu ya'ti baghtah. Di sana memakai fi'il mudhari ya'ti, artinya akan datang. Ya. Nah, kematian itu sudah satu kepastian. Tidak perlu kita takuti, tidak perlu juga kita mau dengan mati, tapi yang penting adalah persiapan bekal hidup setelah mati. Karena disebutkan al mautu babun. Mati itu adalah pintu dari kehidupan di dunia menuju kehidupan di alam akhirat nanti. Ya. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Ya, dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Ya. Karena itu disebutkan al mautu babun. Ya, kematian itu adalah pintu. Ya, jadi dunia bukan tempat kita tinggal. Kita tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Kita pasti akan memasuki suatu babak baru, yaitu alam akhirat. Tidak usah ditakutkan, tidak usah jadi momok bagi kita, tapi yang penting adalah bekal kita setelah maut. Apa yang akan kita bawa nanti, ya, setelah maut tersebut. Itu mungkin Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan
ada alasan mengapa manusia takut terhadap kematian. Pertama Pak Haji, ternyata alasannya ingin bersenang-senang lebih lama lagi. Ingin hidup di dunia ini lebih lama lagi. Kalau melihat dari syair puisi, ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal kita tahu ketika boro-boro usia 1000 tahun ya Pak Haji, saat ini usia yang mendekati 80 ke atas saja, fisiknya sudah nggak kuat. Betul. Jadi tidak bisa dibohongi. Semuanya sudah mulai kurang, penglihatan, penciuman, pendengaran, fisik, berdiri saja dipopong oleh anak cucunya. Jadi kalau kita berharap ingin hidup lama, mohon maaf lebih, apalagi 1000 tahun, kayaknya harus ada keseimbangan dalam merawat otot kita. Nah ini yang menjadi catatan. Ini artinya pesannya bahwa nggak mungkin lah kita lama-lama hidup karena fisik saja sudah tidak memungkinkan lama. Sudah tidak bisa menopang lagi. Bisa menopang lagi. Kemudian alasan yang kedua, sebenarnya orang kalau ditanya kamu udah siap mati? Tidak. Kenapa? Tidak siap berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Pak Haji, jujur saya saat ini untuk hari ini saja saya juga belum siap mati. Istri saya masih cantik ya, cucu saya masih lucu-lucu. Ya walaupun punya kendaraan tidak terlalu banyak juga masih siap dipakai. Dipakai gitu ya, nah dinikmati gitu ya. Itu logik kan? Betul. Masuk akal. Itulah pendengar dan pemirsa ketika kita berbicara kematian. Tapi yang paling penting, apakah mati harus ditakuti? Tidak. Ya. Apa alasannya Pak Haji? Ya, karena seperti ayat Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan datang, mau tidak mau, suka tidak suka. Itu pasti akan menghampiri kita. Bagaimanapun keadaannya, dan tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Ada yang baru meninggal sudah mati. Ya. Ada yang panjang umur baru mati. Ada yang sedang kuat-kuatnya, sedang giat-giatnya bekerja, ya, segala sesuatu lagi belaka senteng, tapi juga tetap aja kalau sudah waktunya mati ya. Betul. Gitu. Jadi nggak usah ditakutkan, tapi tidak perlu juga diharapkan. Ya. Jadi mengharapkan mati juga jangan, gitu. Ditakuti juga jangan. Tapi ada loh orang yang mau mati segera. Sampai gantung bunuh diri gitu ya, minum racun, menabrakkan ke kereta api. Baru-baru saja kan orang sengaja menabrakkan dirinya supaya terlindas kereta api, mati. Menjeburkan diri ke jurang, malah menabrakkan diri, malah dengan berbagai cara. Itulah orang yang tidak beriman. Subhanallah min dzalik. Ya, itu orang yang tidak beriman. Orang yang mati dengan bunuh diri itu sudah pasti akan masuk neraka. Itu sudah janji Allah. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena itu adalah penghuninya neraka. Insyaallah. Makanya orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu menandakan bahwa dia kurang iman. Tidak percaya kepada Allah. Dia tidak menyadari takdir yang sudah diberikan Allah kepada diri dia. Putus jengka bogoh, minum racun. Aduh. Padahal masih banyak yang lain ya. Masih banyak yang cantik di sana. Masih banyak yang cantik ya. Masih banyak yang cakep. Enggak perlu putus asa. Ya. Menghadapi hidup banyak kesulitan, dililit oleh hutang, apalagi sekarang usum pinjol gitu ya. Sehingga putus asa, minum racun, meninggal. Itu pasti hidupnya di akhirat nanti akan sengsara. Iya. Ya, karena tidak percaya kepada takdir Allah. Ya, takdir Allah itu bisa diusahakan oleh manusia ketika dia masih hidup. Iya. Kita berusaha lebih baik lagi, ya, lebih bisa mengubah takdir yang ditimpakan pada diri kita dengan usaha kita sendiri. Tapi kalau ketentuan Allah itu sudah tidak bisa berubah lagi. Tapi kalau takdir masih bisa kita usahakan. Pendengar dan pemirsa, mati itu bukan akhir dari segala-galanya. Betul. Justru mati itu
pintu Iya. kehidupan yang Awal abadi. dari segala-galanya. Awal dari segala-galanya. Awal dari kehidupan yang Awal nyata. dari kehidupan yang nyata Iya, sebenarnya. betul. Kalau kita menikmati saat ini, mungkin kita terlena dengan kematian, mungkin terlena dengan mengingat kematian. Salah satu kuncinya seperti apa, Pak Haji? Supaya kita tuh tong terlena teuing. Teu ngaberung teuing. Itu kan ada sabda Nabi yang mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat dengan kematian. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Yang abadi itu setelah mati. Oleh karena itu saya tadi katakan dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Ya. Ya, kita akan meninggalkan dunia ini, tidak akan selamanya. Ya. Oleh karena itu kalau orang yang amalnya baik, amalnya banyak, dan dia ketika sakaratul maut sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dia di akhirat nanti, dia beramal soleh, banyak beramal, banyak sedekah, diperlihatkan oleh ketika sakaratul maut sudah dekat dengan kita, itu divideokan, diperlihatkan CCTV yang kita pernah kerjakan di alam dunia ini, ya. Ketika dia diperlihatkan bahwa dia akan hidup, akan senang di akhirat nanti, maka si mayat ini ketika diusung di keranda akan mengatakan Qaddimuni, segerakanlah aku untuk dikuburkan, karena dia akan menghadapi kebahagiaan nanti di akhirat nanti. Tapi kalau orang yang amalnya jelek, amalnya kurang bagus, ketika dia perlihatkan nanti di akhirat, kehidupan di akhirat nanti akan menghadapi siksa yang pedih, maka dia akan mengatakan aina tadhabun, akan dibawa kemana kami ini, gitu. Ya, karena dia sudah melihat di videonya bahwa dia nanti di akhirat nanti akan menghadapi siksaan yang pedih, gitu. Nah, jadi nggak perlu takut. Yang penting kita beramal dengan sebaik-baiknya, kemudian juga membina keluarga dengan sebaik-baiknya, mendidik anak-anak cucu kita supaya menjadi anak yang soleh. Iya. Karena anak yang soleh itu adalah investasi kita untuk di yaumil akhir nanti. Pak Haji, kan mobil sayang kalau disedekahkan, rumah bertingkat juga sayang kalau dijual disedekahkan, gaji yang tersisa saja sayang kalau disedekahkan. Padahal secara finansial cukup, kebutuhan keluarganya cukup, pokoknya semuanya cukup. Tapi kenapa orang itu malah seolah-olah lah ngomong maut engke tama urusan engke nanti dulu. Itu ada yang mengatakan hubbud dunya wa akhiratul akhirah. Senang dengan kehidupan dunia sehingga takut akan kematian. Gitu. Ya. Jadi mencintai dunia, lebih cinta kepada dunia, tapi dia takut dengan kematian. Padahal kehidupan yang sesungguhnya lah setelah kematian itu adalah kehidupan yang abadi. Ya, diibaratkan kalau misalnya kita mau traveling ke Bali, ya, atau kita traveling ke Singapura, tentu saja perbekalannya kan mesti banyak, mesti mencukupi di perjalanannya. Jangan sampai nanti ketika di perjalanan kehabisan bekal. Itu kan menyebabkan sengsara kan? Iya. Gitu. Misalnya belum juga sampai Bali, baru sampai Surabaya, uang kita sudah habis. Nah, kita kan akan jadi apa? Mungkin minta-minta ke orang lain atau misalnya minta tolong ke orang lain gitu. Apalagi ini kehidupan akhirat. Ya, dari mulai meninggal sampai menunggu hari kiamat, itu waktunya tidak terbatas. Bekal yang perlu dibawa itu adalah bekal ketika kita hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itulah tempatnya bercocok tanaman, tempatnya kita beramal,
nanti kita akan memanennya di akhirat nanti. Ya. Gitu. Mobil bagus kan hanya sementara saja. Rumah bertingkat hanya sementara saja. Istri cantik juga sama. Bahkan kalau kita meninggal, istri juga mencari suami yang baru. Apalagi kalau misalnya sampai nikah dengan supirnya. Itu kan. Kemudian juga misalnya rumah bertingkat, ketika kita tinggalkan kan nggak akan dibawa ke alam kubur. Rumah bertingkat itu jadi rebutan warisan antara istri dengan anak-anaknya, bahkan menjadi masalah bagi keluarga. Tapi yang terpenting adalah amal baik, sedekah jariah, kemudian mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, itu yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Jangan takut mati. Jangan cinta dengan dunia tapi melupakan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Jangan takut mati, sekali hidup, hiduplah yang berarti. Betul. Gitu. Iya. Pendengar dan pemirsa, ketika berbicara kematian, bahwa tadi disampaikan oleh Ustadz Nurdin bahwa pertama memang Rasul menyampaikan manusia itu yang pertama takut mati, yang kedua hubud dunya. Ini luar biasa. Pak Haji, ketika berbicara kematian, ada orang yang berusaha keras supaya tidak cepat mati, berobat ke luar negeri karena uangnya masih banyak. Kemudian jantung juga ada, kalau perlu pakai alat pacu jantung, pemacu jantung, dan bila perlu bisa diganti dan dibeli. Nah, intinya ikhtiar tersebut sesungguhnya takut dengan kematian. Ironisnya ada orang yang biasa-biasa saja juga takut mati. Kalau tadi orang kaya takut mati, dia berobat kemana-mana, ke luar negeri, berikhtiar ya. Berikhtiar. Ini orang miskin takut mati, dia tidak mau berobat, diem aja, dia biarinlah diobatan hente, ka dokter hente, ka puskesmas hente misalnya nih. Apa-apa, saya tidak takut mati, tapi tidak melakukan apapun, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, dan dia tuh tidak mempersiapkan juga bekal untuk kematian. Seperti apa menyikapinya, Pak Haji? Nah ini orang tersebut, kalau orang kaya sudah pasti ya, itu mereka akan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, karena ikhtiar itu adalah suatu kewajiban juga untuk manusia. Ya. Tapi jangan juga jadi manusia yang skeptis, masa bodoh, ya terkena penyakit ini, kena iman takdir Allah, gitu ya. Kena misalnya flu, berobat cicing kayak cager sorangan, itu hal yang tidak diinginkan, bahkan itu dibenci oleh Nabi, bahwa kita harus berikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Perkara nanti takdirnya sudah dipastikan oleh Allah, itu sudah lain soal. Yang penting kita ikhtiar. Ya, jangan sampai meninggalkan ikhtiar dan melalaikan kewajiban. Ya, kita wajib berikhtiar dan juga wajib melaksanakan kewajiban. Gitu. Jadi bagi orang-orang yang skeptis, itu sangat dibenci oleh Allah. Betul. Ya, bahkan Nabi pun menyebutkan bahwa orang seperti itu bukan umatku. Masya Allah. Gitu ya. Ketika Nabi bersabda bahwa sekalipun kamu tahu besok akan mati, bukan berarti kamu harus berdiam diri. Betul. Tetap kita berikhtiar, beraktivitas, lebih-lebih kepada ibadah ya Pak Haji. Iya betul. Masya Allah, luar biasa. Pendengar dan pemirsa, ketika berbicara kematian memang hal di sisi lain menakutkan, bisa jadi menyeramkan. Tetapi banyak orang yang mengatakan, aduh bukannya takut mati, saya belum cukup bekal, saya masih banyak dosa. Tetapi gali lubang tutup lubang kalau hutang mah. Ongko nyebutkan banyak dosa, tapi berdosa lagi. Nah ini kan ada satu hadis yang mengatakan, i'mal li dunyaka ka'anaka ta'isu abadan. I'mal li akhiratika ka'anaka tamutu godan. Jadi
berbuatlah kamu atau berusahalah kamu di dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi ke dalam berusaha akan sungguh-sungguh mengumpulkan harta, ya, mendidik anak itu kan sungguh-sungguh. Wa amali akhiratika ka anaka tamutu godan, dan kamu berusaha berusaha untuk mendapatkan akhirat, ya kan, seolah kamu akan mati besok. Ya. Jadi kalau sedang beribadah kita ingatnya akan mati gitu, maka akan sungguh-sungguh ibadahnya. Betul. Betul. Karena bekal di nanti. Nah ini juga satu hal yang kontradiktif. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ya, berbuatlah seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya bahwa kita berbuat baik atau berbuat untuk dunia ini, tapi jangan lupa itu adalah bekal untuk di akhirat nanti. Ya, apalagi kalau kita beribadah i'mal di akhiratika, beribadah untuk akhirat, ka'annaka tamutu godan, seolah kamu akan mati besok. Itu pasti akan. Pendengar dan pemirsa, malakal maut menurut riwayat menyebutkan bahwa setiap hari datang lebih dari 10 kali. Betul. Malah ada yang mengatakan 70 kali ya Pak Haji. Datang, apa yang dia datang melihat misalnya wahai Fulan bin Fulan, apakah hari ini Anda sudah baik? Apakah Anda tidak sayang ketika kami cabut nyawanya? Kenapa Anda mengkasar nama? Nah kajongjonan teuing jang eta tonggo komuan teuing duit bagikeun, sedekahkan, atau Anda ingat kewajiban. Nah, kalau dilihat dari nasihat-nasihat tersebut, kalau memberikan bocoran, ini Nabi itu memberi bocoran ya. Jadi hati-hati karena malakal maut datang berkali-kali kepada Anda setiap hari. Ini artinya jangan sampai pada saat ajal itu tiba kita su'ul khotimah. Iya. Sumanauzubillah. Tentu harapan kita mati husnul khotimah. Nah, kembali kepada mati husnul khotimah, Baji. Ada orang yang selalu meng-share ketika ada yang meninggal. Meninggal misalnya salah satu teman kita dalam satu grup WhatsApp. Semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Dia udah mati. Apakah doa pantaskah? Walaupun itu mungkin doa ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara upaya husnul khotimah itu bukan udah matinya. Iya betul. Upaya ketika hidupnya ya, ketika hidupnya dia berusaha untuk husnul khotimah gitu. Nah, gimana kiat-kiat mengejar husnul khotimah itu sendiri Pak Haji? Di sisi lain memang mati mah takut, tapi jangan ditakuti. Tetapi cita-cita terakhir seorang mukmin kan husnul khotimah. Husnul khotimah betul. Ya. Karena itu iya, kalau orang yang mengatakan semoga husnul khotimah, ya itu artinya didoakannya ketika dia hidup, jangan sudah meninggal gitu ya. Yeah. Nah, kiat untuk mendapatkan husnul khotimah ini ada berapa kiat atau mungkin juga trik untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama adalah menyegerakan kewajiban. Ya. Contohnya, ketika azan berkumandang, itu artinya kan kewajiban kita untuk sholat. Segerakanlah sholat. Jangan menunda angke heula. Kayak kagok lah, ya Persib keur main. Itu yang kayak heula itu yang menyebabkan kemungkinan apa kalau misalnya kagok angke ke nonton heula, kumaha lamun keur nonton teh dicabut. Tuh. Di akhir nyawanya. Iya. Kan itu sudah menandakan dia tidak husnul khotimah. Iya. Oleh karena itu, ketika kewajiban datang, bersegeralah menunaikan kewajiban. Ya. Ketika di bulan Ramadan, misalnya kewajiban zakat, segeralah tunaikan. Karena menunaikan zakat fitrah itu bisa di awal Ramadan, gitu. Ya, takut nanti kalau sudah meninggal sudah tidak diwajibkan lagi untuk zakat fitrah. Tapi orang yang hidup itu yang diwajibkan untuk zakat fitrah. Bahkan bayi yang baru lahir sejam pun ketika lahir
Di bulan Ramadan wajib dibayarkan zakat Iya. fitrah. Gitu. Karena itu menyegerakanlah Segera. kewajiban. Iya. Gitu. Yang kedua, jangan menunda-nunda tobat. Iya. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, bersegeralah memohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Karena doa dengan istighfar itu bisa mencegah banyak faedahnya, banyak kaidahnya yang menyebabkan hal-hal terhindar dari hal-hal yang jelek dengan istighfar. Iya. Menyegarkanlah untuk bertobat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung silaturahmi. Masya Allah. Ya, silaturahmi itu hal yang sangat baik untuk kita ketika kita berinteraksi dengan sesama, kemudian hal yang baik itu bisa menyebabkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Pendengar dan pemirsa, catatan buat kita ketika kita ingin mati husnul khotimah, yang pertama jangan menunda-nunda kebaikan. Kayak sedekah lamun geus loba geus beunghar, iya. beunghar henteu sedekah Sedekah henteu. Kayak impak mah lamun geus loba duit bea akhirna teu berimpak. Serimpak henteu. Nah, kayak salat mah lamun keur hayang anu geus teu hayang. Jadi ada yang kayak gitu. Ternyata lakukan semampu kita mumpung Allah memberikan waktu. Betul. Karena waktu hari ini tidak akan didatangkan lagi kembali di kemudian hari. Kemudian yang kedua, ketika kita bertobat, taubatan nasuha. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Ghafurur Rahim. Iya, Maha Pengampun. Dan seperti mana Rasul sampaikan, dosa kita akan diampuni sebesar apapun dosa kita asal kita taubatan nasuha, kecuali musyrik ya Pak Haji ya. Dan yang ketiga, pendengar, sambungkan silaturahim. Insya Allah dengan 3 hal tersebut akan menjadi modal kita untuk mati husnul khotimah. Pak Haji, di poin terakhir dalam pembicaraan kita di apakah mati harus ditakuti, apa yang akan disampaikan? Silakan Pak Haji. Seperti pesan Nabi bahwa orang yang cerdas adalah orang yang ingat dengan kematian. Karena itu kematian jangan ditakuti, tapi jangan juga diharapkan. Gitu ya. Hadapilah mati itu dalam keadaan diri kita sedang baik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin dan Pak Ustadz Nurdin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.